Hutan. Hutan menyimpan begitu banyak kekayaan. Salah satu kekayaan yang tersimpan di dalam hutan yaitu kayu. Kayu dapat kita panen dan menghasilkan berbagai macam kebutuhan. Salah satu sifat pada kayu yang perlu kita ketahui yaitu sifat kimia kayu. Bagaimana caranya kita bisa menganalisis komponen-komponen apa saja yang ada di dalam kayu? Mari kita simak video berikut ini yang akan menjelaskan tata cara praktikum kimia hasil hutan pada bidang kimia kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ardiansyah Murda, dosen Rekayasa Kehutanan Institut Teknologi Sumatera. Nah, saya merupakan dosen yang konsentrasinya atau bidang keahlian saya itu di kimia hasil hutan. Dan sekarang saya akan menjelaskan salah satu prosedur dalam praktikum kimia kayu dan bagian dari kimia hasil hutan tentunya. Bagaimana kita bisa mengekstrak atau juga mempersiapkan bahan untuk uji ataupun analisis komponen kimia terkait sifat kimia kayu. Nah, bahan yang kita siapkan untuk bahan analisis komponen kimia adalah yang pertama tentunya kayu ataupun bahan lain dari hasil hutan yang berlignoselulosa. Dan ini contohnya saya akan tampilkan yaitu kayu ya. Kayu ini nanti yang kita pilih ataupun yang kita ambil adalah bagian kayu yang memang tidak ada mata kayunya. Ini harus dihindari teman-teman. Ini ada mata kayu, lalu ada bagian cek atau kerusakan pada kayu, nah itu hindari. Atau kayu reaksi itu juga dihindari. Jadi kita ambil yang seratnya bagus, yang mulus juga, dan bisa diekstrak dengan mudah tentunya. Oke, jadi di sini saya selain menyiapkan kayu sebagai bahan yang akan kita ekstrak atau akan kita cacah namanya. Cacah itu kita akan membuat serpihan-serpihan seperti ini nantinya. Dan memang pencacahan sendiri dari kayu ataupun bahan berlignoselulosa dari hasil hutan itu bisa menggunakan mesin sebenarnya. Yaitu ada namanya chipper, teman-teman. Ada juga namanya flaker. Itu nanti keluaran atau output dari chipper maupun flaker memang nantinya akan hampir mirip seperti ini. Nah, kalau chipper dia akan berbentuk chip kecil-kecil, kalau flaker itu agak panjang-panjang. Itu perbedaan dari chipper dan flaker. Tapi itu lebih praktis ya dibandingkan dengan kita menggunakan alat manual seperti ini. Tapi karena tidak ada chipper dan flaker, maka kita akan gunakan golok di sini sebagai alat bantu untuk mencacah kayu menjadi chip-chip ataupun helaian-helaian yang nantinya itu bisa kita jemur, dan setelah kita jemur sudah kering udara tentunya, bisa kita masukkan ke dalam Wiley mill atau juga hammer mill yang nantinya menjadi serbuk si chip-chip ini, chip kayu ini menjadi serbuk. Nah, kalau sudah jadi serbuk, nanti kita bisa saring menggunakan ayakan bertingkat dan kita ambil yang lolos 40 mesh dan tertahan di 60 mesh. Sehingga yang tertahan di 60 mesh itu serbuknya bisa kita uji ataupun analisis komponen kimia kayunya. Begitu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara manual untuk mencacah kayu. Tentu bagi teman-teman yang memang sering untuk mencari kayu bakar atau ya berkebun dan lain-lain di rumahnya, ini pasti sangat familiar dan sangat mudah sekali. Kita akan coba ya. Kita ambil bagian kayu di sini yang tidak ada mata kayunya ya. Jadi harus dilihat benar-benar jangan sampai ada mata kayunya, karena mata kayu ataupun kayu yang rusak itu bisa mengganggu atau juga membuat analisis komponen kimianya menjadi error. Nah, seperti ini teman-teman. Kita buat supaya dia kecil-kecil. Nah, kita cacah terus menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah,
Nanti serpihan-serpihan ini akan kita kumpulkan dan nantinya akan kita jemur. Nah, hati-hati teman-teman, agar si goloknya ini tidak tumpul, maka di bawahnya ini harus ada alas kayu lagi. Sehingga ketika dia terhempas ke situ, dia tidak akan menyentuh tembok dan tidak menjadi tumpul. Maka dari itu yang harus disiapkan adalah golok, kayu, dan juga alasnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, seperti itu. Ketika sudah jadi nih chip-chip kayu yang kecil-kecil seperti ini, walaupun di petunjuk praktikum saya bilang mungkin harus seperti batang korek ya, bentuknya batang korek. Tapi tidak harus seperti itu sebenarnya. Yang penting apa? Yang penting ini bisa dijemur lalu maksudnya sebar gitu ya. Jemurnya itu jangan menumpuk tapi disebar. Setelah disebar, chip-chip ini dijemur dan kering udara, baru nanti bisa kita serbuk. Nah, baru setelah kita serbuk, kenapa harus serbuk nih? Karena dengan serbuk tersebut larutan-larutan kimia itu akan lebih mudah masuk ke dalam dinding sel kayu tersebut. Kalau misalkan masih seperti ini, maka interaksi ataupun juga larutan kimia itu akan susah masuk ke dalam komponen kayu tersebut. Itu mungkin untuk sekarang. Jadi cara untuk mengekstrak kayu supaya kita bisa mengolahnya nanti untuk analisis komponen kimia adalah dicacah menjadi kecil-kecil seperti ini. Setelah terkumpul banyak, baru bisa kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, itu saja dari saya untuk sekarang. Kita ketemu lagi di next video. Dan untuk sekarang kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.